Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah di dalam kehidupan kita ini yang senantiasa kita ucapkan hanyalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji adalah semua milik Allah. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selanjutnya setelah nikmat yang paling besar, yakni adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Bahkan setelah nikmat yang besar Allah berikan, yaitu nikmat iman dan Islam, akan tetapi Rasulullah SAW merisaukan dengan dua nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita saat ini bersama-sama melaksanakan kewajiban kepada Allah berjamaah Jumat, yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya selaku khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat takwa, wabil khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah seluruhnya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Juga takwa yang dapat dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bentuk amaliyah ibadah ataupun amal soleh. Termasuk itu semua adalah manifestasi atau bukti nyata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul singkat adalah menyadari bahwa manusia kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sempurna. Hadirin
Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang sebaik-baik oleh Allah ciptakan. Al-Quran surah At-Tin, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, bagi kita harus kita pikir bahwa kedudukan manusia ini adalah di antara ada yang Allah ciptakan makhluk yang paling mulia, yaitu malaikat. Kenapa malaikat Allah ciptakan mulia? Karena Allah ciptakan malaikat ini ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersujud selamanya, terus bersujud kepada Allah. Akan tetapi manusia paling mulia diciptakan dia mempunyai akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan kemudian malaikat diciptakan oleh Allah, diberikan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikannya akal. Ini yang menjadikan titik kesempurnaan manusia. Kemudian manusia ini berada di tengah-tengah, di antara makhluk yang paling mulia. Kemudian tengah-tengahnya manusia dan di bawahnya adalah hewan, binatang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mereka memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, juga serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ada mungkin di dunia ini manusia yang diciptakan oleh Allah, dia lupa dengan nikmat Allah, sehingga Allah mencap kepada mereka, wa ulaika humul ghafilun, yaitu orang-orang yang lengah. Bahkan dengan kelengahan mereka itu, maka mereka digolongkan seperti kal an'am bal hum adall, seperti hewan binatang. Yang bagaimana itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesyukuran ini maka harus kita tingkatkan. Kita hidup di dunia ini adalah mempunyai tujuan sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan untuk hidup, dan juga hidup ini bukan untuk main-main hura-hura, tapi hidup adalah mempunyai tujuan. Oleh karena itu, kalau hidup untuk hidup bisa saja manusia, karena hidup tujuannya untuk hidup, dia tidak mempunyai aturan. Yang hak dan yang batil dia tidak paham. Yang jelas asal hidup saja
keberlangsungannya. Oleh karena itu perlu kita pikir bersama, pelajari bersama. Yang pertama, tentunya kita harus memahami tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Yang pertama, tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita tahu adalah dua. Yang pertama ibadah mahdhah dan kemudian ibadah ghair mahdhah. Ibadah Allah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah yang sebagaimana tertuang di dalam perintah Allah ada di dalam rukun Islam. Kemudian kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, manusia berbuat salah, dosa kepada Allah, Allah mudah ampunkan. Allah mudah memberikan ampunan kepada setiap hambanya. Akan tetapi ketika kita beribadah ghair mahdhah kepada sesama manusia, andai kita mempunyai kesalahan, berbuat salah, dosa kepada seseorang itu, ataupun kita mengambil sesuatu dengan tidak ada saling ridho di antara dua, maka kita harus menyelesaikannya dengan kedua makhluk atau kedua orang tersebut, dan kemudian Allah akan mengampuninya. Selagi tidak selesai dengan sesama kita manusia, maka dosa itu tetap tercatat menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah tahu tujuan hidup beribadah, tentunya apa sebagai tugas hidup kita, tujuan hidup kita. Tujuan hidupnya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami yang pertama adalah sebagai tugas hidup, yaitu beribadah kepada Allah, dan tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan mardhatillah. Sehingga akhirnya kita manusia hidup di dunia ini, semua gerak dan langkah kita semua yaitu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sempurna. Bahkan kita hidup karena tugas kita adalah untuk beribadah, maka semuanya itu harus kita perhitungkan waktu-waktu yang kita lalui. Kita tahu bahwa waktu yang sudah kita alami bersama sehari semalam 24 jam. Di dalam konsep peraturan tertibnya waktu adalah 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, dan 8 jam beribadah. Akan tetapi itu semua kita bisa ngatur. Yang jelas ketika kita hidup karena tujuannya hidup adalah mardhatillah, kita diberikan akal, pemahaman untuk keberlangsungan hidup kita, yaitu bekerja semata-mata untuk mencari bekal di dunia, untuk beribadah, yaitu mencari ridho Allah. Akan tetapi ketika kita bekerja lupa waktu, kemudian dibarengi dengan berbohong, dibarengi dengan menipu dan lain sebagainya, oleh karena itu hidup seperti itu adalah tidak berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ingat, lupa waktu, bahwa waktu yang sudah ditentukan itu adalah yang harus kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kemudian tiba saat waktu wajib yang harus kita tunaikan kepada Allah, akan tetapi dilewatkan begitu saja.
Ini hati-hati. Kemudian yang ketiga, tentunya paham hidup ini yang pertama tugasnya adalah beribadah. Kemudian tujuan hidupnya adalah mardhatillah. Dan ketiganya adalah fungsinya hidup kita adalah al-khalifah, yaitu sebagai pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, hidup ini tidak bisa lengah sedikit pun. Pemimpin yang paling besar adalah memimpin sebuah negara sebagai kepala negara. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pemimpin terkecil adalah pemimpin keluarga kita semua. Anak-anak, semua para santri akan menjadi seorang pemimpin nanti di dalam keluarganya kalau sudah berkeluarga. Insya Allah semua. Dan bapak-bapak itu sudah yakin memimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya semua seluruhnya dari apa yang diusahakan, dari mulai waktu, harta dan benda, anak, istri dan seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu paling ringan pemimpin kita adalah memimpin diri kita sendiri. Bagaimana supaya bisa sesuai dengan tujuannya Allah Subhanahu wa taala, itu mardhatillah. Kemudian yang terakhir, konsep hidupnya manusia tentunya dari poin pertama. Kedua, pertama tugas hidup ibadah. Yang kedua tujuan hidup mardhatillah. Dan tiga fungsi hidup adalah khalifah. Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep supaya sesuai dengan tujuan Allah. Kita hidup adalah dengan konsepnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih. Telah kutinggalkan dua pusaka dan jika berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati rasulih, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu lengkap semua dan kita akan senantiasa paham, tahu tentang bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Sedangkan hidup kita ini menuju ke alam yang kekal abadi, alam akhirat. Sebelum kita menuju ke sana juga kita akan hidup di alam barzah, alam kubur. Nah, ini gambaran di dunia ini sebagaimana nanti kita akan alami dalam barzah. Jika seandainya banyak kita menanam kebaikan, beribadah, tentunya akan mendapatkan kesenangan hidup nanti, baik di alam yang akan kita alami, alam barzah, terlebih nanti kita sampai di alam akhirat kelak. Mudah-mudahan ini semua menjadi gambaran bagi kita untuk senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu hasanul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.